have something it's hard to explain. Remember that song we used to sing in the rain? My God, the ice cream we used to consume. Somehow we lost it all when we left that room. Maybe we should have seen that we were both betrayed. What if we could set fire to those vows we made and let them burn up? You and I could make it work now. If you and I just let them burn up, you and I could make it work now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Dewan Guru, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, terima kasih pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam rangka menghadiri presentasi saya, yaitu tentang diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Jadi nanti 1 jam ke depan kita akan membahas bagaimana penerapan budaya positif itu yang mudah-mudahan bisa Bapak Ibu terapkan di sekolahnya masing-masing. Untuk selanjutnya, budaya positif itu yang pertama itu kita harus menanamkan kepada anak itu disiplin positif, yaitu di dalam disiplin positif itu ada nilai-nilai kebijakan, kebijakan, ada juga kebutuhan dasar manusia yang akan memotivasi perilaku manusia. Disinilah posisi kontrol guru membuat keyakinan di kelas, dan kalau ada anak yang bermasalah kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Coba Ibu Bapak, kalau tahu awal ajaran baru biasanya di kelas suka membuat keyakinan kelas? Suka. Ya. Apa yang Bapak Ibu buat keyakinan kelasnya? Contohnya, Pak Uyo, bagaimana menerapkan keyakinan kelas? Contohnya? Keyakinan kelas kepada anak supaya siap untuk menjadi seorang murid yang berkompeten dan mempunyai sikap agamis yang baik. Betul, keyakinan kelas. Jadi kepada anak dipersiapkan untuk belajar dan punya kompetensi yang baik, yang bagus untuk menghadapi pembelajaran di sekolah. Pak Agus, silahkan keyakinan kelas. Pertama yang harus dilakukan dalam keseluruhan kelas adalah menerapkan disiplin dalam tata tertib kelas. Betul Pak Agus, menerapkan disiplin dan tata tertib di kelas. Ibu Nova? Pertama yang saya lakukan itu pas kenaikan kelas, yang masuk kelas, kemudian di situ saya membuat kesepakatan dengan siswa membuat aturan-aturan di kelas yang harus ditaati. Ya, terima kasih. Ibu Anggi? Pertama masuk ke kelas pas pembelajaran baru biasanya menerapkan disiplin dan membuat peraturan kelas. Nanti kalau ada yang melanggar misalnya bisa dikenakan sanksi. Seperti itu ya. Karena Pak Ustadz guru agama ya, jadi mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh guru kelas ya begitu. Tetapi untuk membuat keyakinan kelas di sini yang harus dihindari adalah pernyataan negatif. Kita kan sering ke anak ya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, jadi bukannya tidak boleh kita mengungkapkan tidak boleh membuang sampah sembarangan, tetapi membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalimat negatif tidak boleh kita rubah menjadi kalimat yang positif. Tidak boleh membuang sampah pada tempatnya, dirubah menjadi membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh mencoret-coret dinding, berarti jagalah kebersihan dinding, seperti itu.
Jadi kita sebagai guru itu kan posisi ini ada di guru, posisi kontrol itu ada di guru. Jadi kita menghindari kata-kata yang negatif gitu. Jadi lebih banyaknya itu berbicaranya itu yang baik, yang positif gitu, seperti itu. Tidak boleh makan dan minum di kelas. Berarti kalimat positifnya Lebih baik mungkin ya. makan dan minum di luar jam istirahat, gitu ya, di luar jam pelajaran. Nah, sekarang saya tanya ya kepada ibu wali kelas, kalau ada masalah biasanya di kelas, kita kan biasanya langsung bisa ya Bu Nova ya, di kelas ada anak yang sedang belajar main bola, bagaimana reaksi Bu Nova? Langsung Marah? menegur. Ya menegur kan, menegur ya. Nah, di sini kita itu harus dengan segitiga restitusi. Jadi kalau ada anak yang membuat onar di kelas, kita jangan langsung menegur di kelas, bawa dulu ke ruang guru, kita tanyakan masalahnya bagaimana, dan kita cari solusinya. Biarkan anak menyepakati dulu mau berubah atau tidak. Setelah selesai, setelah anak sudah tidak ada masalah lagi, baru kita kembalikan ke kelas. Seperti itu. Kita lanjutkan. Ini pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi yang sekarang itu kita itu anak itu diharapkan mempunyai karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Betul tadi kata Pak Olyo, harus beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong. Jadi anak itu harus punya sifat-sifat ini, harus kreatif, harus bertutur kata yang bagus, mandiri, seperti itu. Ya seperti itu. Jadi oh ya. Ya. Kita lanjutkan. Ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Seperti inilah gambaran anak didik kita. Sebelum kita lanjutkan ke materi, kita ice breaking dulu ya, biar tidak ngantuk, biar konsentrasinya tetap full. Nah, kalau saya bilang senjata, ibu dan bapak bilang door ya. Kalau saya bilang apa? Kalau saya bilang bom, berarti bilangnya au gitu ya. Kalau terakhir, kalau saya bilang nuklir, ibu dan bapak menjawab tidak kena ya. Tidak kenanya sambil gini ya. Coba latihan dulu ya. Senjata, bom, au. Nah, nuklir, Tidak kena. nah, pintar ibu bapak. Tangan itu semua. Coba sekarang saya uji. Nah, konsentrasi ibu dan bapak. Senjata, nah, bom, nuklir, Tidak kena. ibu dan bapak sangat hebat sekali, pintar. Satu kali lagi ya. Oke, konsentrasi. Senjata, bom, nuklir. Tidak kena. Iya, berarti konsentrasinya masih bagus. Terima kasih ibu dan bapak. Kita lanjutkan ke materi ini. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Seperti inilah gambaran anak didik kita, harus yang berakhlak mulia. Terus yang berkebinekaan global. Jadi harus mempunyai budaya luhur, lokalitas dan identitas, tapi tidak meninggalkan budayanya gitu ya. Dan gotong royong. Jadi dibiasakan anak itu bergotong royong. Misalkan di kelas piket kelas gitu ya, atau di luar kelas operasi semut itu bergotong royong seperti itu. Nah, terus kreatif. Jadi kita itu sekarang mah ngajar itu seperti memberikan umpan gitu ya, biarkan anak tuh yang mengembangkan dirinya sendiri gitu.
Meskipun yang saya rasakan kalau seperti ini tuh capek ya Bu ya, Pak ngajar tuh. Jadi kalau ini teh kreatif, membuat anak kreatif, kita harus menyediakan alat peraga gitu seperti itu. Cuman itu yang diharapkan sekarang harus kreatif dan bernalar kritis. Jadi biarkan anak itu bertanya sampai kita capek menjawabnya gitu. Terus mandiri. Jadi ada beberapa juga orang tua tuh yang mengeluh, Bu cenai di sekolah mah anak-anak teh bisa ngikutin apa yang disuruh oleh guru, tapi kalau di rumah makan harus disuapin, tidur juga harus ditemenin gitu ya. Jadi rasa mandirinya itu kurang. Terus anak tergantung kepada temannya. Jadi kalau temannya duduk harus dengan si itu terus gitu ya. Jadi tidak mau dengan orang lain, berarti itu anak belum mandiri gitu. Jadi kita di kelas juga harus selalu mendorong untuk anak mandiri. Nah, ini tentang teori kontrol. Jadi di sini guru itu, lihat ya Bapak Ibu, guru itu murid itu di depan ya. Ini guru. Jadi apa yang dilakukan oleh murid itu kita yang mengontrol. Seperti mainan boneka yang diputar, mau ke kiri, ke kanan. Inilah posisi kita itu mengontrol murid. Makanya kita harus selalu menguatkan dengan positif yang kata-kata positif, yang bermanfaat, yang selalu dibutuhkan oleh peserta didik itu, tapi harus yang baik gitu, yang ditiru oleh anak tuh kepada kita gitu. Terus kita boleh mengkritik anak juga, membuatkan dia menjadi rasa bersalah, kenapa sih melakukan hal tersebut gitu. Boleh, biar dia itu karakternya berubah gitu, tidak akan melakukan hal itu lagi seperti itu. Dan kita sebagai guru itu kan sebagai orang dewasa boleh memaksa yang benar, masuk sekolah, duduk belajar gitu. Jadi boleh kita memaksa demi kepentingan anak gitu, karena kita yang mengontrol, karena anak akan menurut kepada kita gitu. Tetapi mengontrol juga, kita juga ada aturannya gitu, tidak ke hal-hal yang negatif gitu. Ini dalam teori William Glasser, 1, guru mengontrol murid positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Ini cara nilai-nilai kebajikannya teh. Jadi sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi disepakati bersama. Contohnya ya adalah Sadik. Next, bagus. Motivasi perilaku manusia ya. Jadi 1, untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi patuh teh Pak Oyo karena menghindari Pak Oyo kalau mau berkendara ke jalan raya pakai helm teh, pokoknya teh menghindari ketidaknyaman atau siri hukum atau kadang-kadang asa hukuman gitu teh. Kadang-kadang ikhlas sorangan. Ya, berarti tidak. Oh, kiris mah ikhlas. Tapi di depan kadang-kadang menjadi asa hukuman gitu. Tapi takut ke polisi takut. Berarti Pak Oyo mah karena menghindari hukuman ya. Nah, apalagi kita mengikuti kegiatan ingin dihargai oleh orang lain gitu ya, karena ingin imbalan, karena ingin dipuji atau bagaimana gitu. Misal saya ikut CGP karena ingin dipuji, tidak seperti itu. Yang paling penting teh ieu tah. Ulah dipaksa ku batur cenah bageut teh. Jadi betul-betul motivasi dalam dirinya, dari dalam hatinya. Kadang-kadang susah ya motivasinya. Iya, betul. Tapi kebanyakan orang mah eksternalnya nu didapat dari luar gitu. Meskipun orang teu nyaman gitu. Silakan bagus. Nah, untuk kata Kiai Hajar Dewantara sebenarnya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi memotivasi diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Pernah nggak Bapak Ibu dalam seharian berpikir seperti ini? Aduh, Irman gogoleran wae, coba orang lain mah sudah membuat apa? Pernah seperti itu?
kenapa seharian ini saya mager padahal orang lain sudah membuat 1 judul buku gitu nya, pernah nggak? Ya seperti itu ya. Terus tadi yang paling penting mah menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Meskipun dalam kenyataan mah kadang-kadang iman mah naik turunnya poyo teu aya lah menamina naon istiqomah teh da angger yang namanya itu kan tidak gini gitu hidupnya terus gitu. Kadang-kadang 1 hari penuh mungkin Pak Ustadz juga melakukan hal-hal apa yang baik gitu. Kadang-kadang mager sehariannya. Berarti tidak sama ya Pak Ustadz ya? Ya tidak sama. Silakan next. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia tak yang ini paling menarik banyak. Yang pertama itu penguasaan katanya Poyo. Jadi kalau kita sudah bisa memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia ini, kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia. Penguasaan. Ya, jadi penguasaan teh berarti kumanya jadi Pak Oyo teh kan sekarang jadi guru. Kan berarti di masyarakat kan lebih Bapak guru, berarti Pak Oyo sudah menguasai masyarakat di sana, mengakui bahwa Pak Oyo itu seorang guru gitu ya. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Jadi di keluarga maupun di masyarakat ketika kita hidup saling rukun gitu ya. Bagaimana perasaan kan damai kan tidak ada gejolak gitu, tidak ada konflik gitu, seperti itu. Kebebasan, merasa bebas dari hidup kita. Oh iya. Sekarang bebas. Bebas. Nah, berarti seperti itu ya kebebasan. Meskipun di rumah mah ada yang mengawasi ya, bapak ibu, ibu ada suaminya, bapak ada istrinya, tapi tetap kan kalau kita bebas, artinya bebas mah berarti enjoy gitu, tak seperti itu. Dan juga kesenangan. Jadi kesenangan orang itu kan berbeda-beda ya. Pak Oyo misalkan senangnya mancing, Pak Agus senangnya kebon misalkan, Bu Nova senangnya nyanyi, Ibu Anggi mah senangnya diam di rumah gitu ya, duduk manis gitu ya. Pak Ustadz ada senang, kami mah senangnya ada naon segala sesuatu ngorek cenah naon gitu ya. Wangi pada sain. Ya, jadi jangan saling mengganggu rasa kesenangan orang lain. Nyanyi wae digandeng, jangan, tidak bisa seperti itu ya. Ya tidak bisa seperti itu. Di rumah juga ya suami gitunya mending mancing wae gitunya kan kadang-kadang kita suka naon disebut teh ngageunggeuleukeun teh naonnya bahasa Indonesia teh menegurnya kadang-kadang apa yang tidak. Nah jadi jangan saling mengganggu lah karena kesenangan mah ada beda-beda gitu. Dan juga ada bertahan hidup. Jadi kan kita bekerja punya gaji, kita bisa bertahan hidup, memberi makanan, minuman, dan memberikan lingkungan yang pendidikan yang terbaik. Etama di luar hal-hal. Jadi katanya kalau 5 dasar kebutuhan dasar manusia ini sudah terpenuhi, katanya kita teh kan bahagia gitu. Ya bahagia gitu cenah. Jadi Bu Nova ketika nyanyi karaoke punya selesai karaoke kan punya uang jajan gitu nya. Jajan bahagia tuh. Lihat keluar tetangga saling menyapa gitu. Ibu guru nuju naon nah betul-betul. Pokoknya mah cenah cek Pak Oyo mah KBJBG dianggap lunas lamun ieu tos terpenuhi mah gitu. Next Pak Agus. Nah, udah ya tadi ini mah motivasi. Ya. Nah, mungkin tadi berbicara tentang segitiga restitusi. Naon cenah segitiga restitusi teh? Segitiga restitusi dan peningkat teh upaya memperbaiki kerusakan atau kerugian yang telah disebabkan oleh perilaku siswa. Jadi misalkan tadi ada siswa kita yang makan di kelas, kita beberapa kali melihat iya budak teh setiap kita belajar itu makan di kelasnya 1 kali 2 kali. Nah jadi jangan dulu ditegur gitu. Lihat dulu tuh beberapa kali dia melakukan hal tersebut. Kalau mau secara berturut-turut kita panggil ke kantor guru. Kenapa Raina makan di kelas gitu. Jadi nanti dari jawaban anak itu kan kita akan mengambil kesimpulan, tidak langsung marah-marah seperti itu. Kalau pelajaran ibu tolong jangan makan di kelas, tidak seperti itu. Jadi ketika anak menjawab, Bu
Bu saya lapar tidak sarapan gitu kan, kita masa mau apa marah gitu ya setelah mengetahui latar belakangnya kenapa bisa tidak sarapan, karena tidurnya malam Bu, jadi karena main HP gitu, main game. Nah dari sana kan kita gali lagi, jadi kita kasih nasihat jam tidurnya jangan terlalu malam, sarapan harus gitu seperti itu. Jadi segitiga restitusi teh jadi satu, jadi menanyakan masalah itu benar-benar ini tidak langsung, tapi nu karaosku abdi mah mun di kelas masalah langsung kan tidak emosi. Udah ke saya nyaman di kelas makannya Pak. Iya, jadi udah teh jadi jangan langsung menjudge anak untuk ini. Silakan Pak Agus. Next Pak Agus. Nah, posisi kontrol guru teh satu aya nu menghukum. Jadi guru teh tipe teh ngahukum wae. Ceuk ya teh. Kalau anak ini main bola di kelas ka dieu. Ka push up tah. Jadi aya tipe guru teh kieu penghukum. Aya iya, jadi urang teh jadi jangan langsung menjudge anak untuk ini. Silakan Pak Agus. Next Pak Agus. Nah, posisi kontrol guru teh satu aya nu menghukum. Jadi guru teh tipe teh ngahukum wae. Ceuk ya teh. Kalau anak ini main bola di kelas ka dieu. Ka push up tah. Jadi aya tipe guru teh kieu penghukum. Aya deui tipe pembuat merasa bersalah. Cing atuh bapak teh capek dari pagi siang enak meni ieu wae kitu naon teh teu nurut ka bapak teh, kan anak teh sok ayanya merasa bersalah gitu karena ini. Ada juga yang posisinya sebagai teman, kunaon atuh main bola wae. Nah, seperti itu. Ada juga yang posisi pemantau. Nah, ibu perhatikan dari tadi main bola wae di kelas. Eta teh kesabaran kita teh susah nyabunya. Tah nu paling bagus mah cenah sebagai manajer. Pimpin. Jadi jadi anak teh dirangkul, diraih silakan dulu kenapa. Nah, jadi betul-betul kita teh sebagai dia teh kita teh mengontrol sampai dia mau tidak berubah gitu, tidak mau main bola lagi di kelas. Jadi 4 nu ieu teh cenah hindari urang teh dan paling bagus mah jadi manajer katanya. Kita teh dengan anak teh terus jadi manajer. Apalagi ini sakedik hukum. Boleh salah satu menurutnya. Boleh. Ini masih kesini masih bagus. Kita sebagai teman pemantau manajer. Tapi kalau kesini hindari. Silakan next. Nah contoh penerapan posisi kontrol. Nah misalkan ada anak yang kesiangan, tidak diizinkan masuk ke kelas, berdiri di depan gerbang sekolah. Kalau pembuat merasa bersalah tadi kan sudah berapa kali bapak ingatkan, kamu teh mending ngecewakeun wae ka bapak teh gitu. Si budak teh jadi merasa bersalah. Tapi ini takutnya nanti anak trauma. Kalau mungkin ya gitu. Teman, ayo dong gitu ya. Terus Pak Agus. Nah, pemantau. Nah, jadi kalau sebagai pemantau nanti jangan seperti itu lagi. Kalau manajer mah cenah biarkan anak mencari solusinya dari permasalahan yang dia buat gitu. Sehingga untuk minggu depan tidak terlambat lagi untuk upacara bendera seperti itu. Nah, jadi kita tanya pada diri kita sendiri, posisi kontrol apakah saya? Gitu Toyo. Kita tanya ibu bapak, kita tanya apakah saya di kelasnya seperti apa gitu. Next Pak. Terus keyakinan kelas. Nah sekarang saya tanya bapak ibu, kenapa di kelas harus membuat keyakinan kelas? Pak Agus, kenapa di kelas harus membuat keyakinan kelas? Karena untuk mendisiplinkan anak. Bu Nova? Betul dari dalam hati. Betul, berarti disiplin teh bukan karena keyakinan kelas yang sudah dibuat, tapi benar-benar mengikuti aturan dari dalam hatinya. Bu Nova? Supaya bisa satu persepsi dalam satu kelas. Satu persepsi, berarti kalau tidak makan minum di kelas berarti semuanya, berarti tidak terkecuali ya berarti.
tidak mengobrol di dalam kelas ketika guru sedang mengerjakan, berarti satu tujuan semuanya seperti itu. Nah sekarang Pak Ustadz, apakah keyakinan kelas yang kita buat itu sama dengan peraturan kelas? Tidak. Hal-hal yang sudah kita sepakati, apakah sama dengan peraturan kelas? Sama. Berarti kan makan dan minum di saat jam istirahat. Berarti peraturan kelas sama keyakinan kelas berarti sama karena dari hal-hal yang kita sepakati ya, seperti itu. Berarti menurut Pak Ustadz, keyakinan kelas dengan peraturan kelasnya sama karena lahir dari apa yang sudah disepakati oleh seluruh warga kelas, seperti itu ya. Next Pak Ustadz. Nah, ini contohnya membentuk keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu boleh membagikan kertas seperti ini pada siswa, hal-hal apa saja yang mau mereka sepakati. 1 gitu ya, 2 gitunya. Nanti dari keyakinan kelas ini kalau masih ada kata-kata yang negatif, kita rubah ke positif, jadikan keyakinan kelas. 1 tadi seperti tidak mencoret-coret dinding, berarti jagalah kebersihan dinding kita. Itu seperti itu. Ya. Next Pak Agus. Ini segitiga restitusi tadi sudah jadi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ulah dugikeun kaki cenah Bapak Ibu aya CGP di sakola teh, tapi rekan-rekan teh henteu apal cenah. Maknya henteu pernah disaurkeun naon segitiga restitusi teh gitu. Minimal Bapak Ibu ngadangu lah eta bahwa ada segitiga restitusi, ada kolaborasi, ada juga profil pelajar Pancasila, seperti itu. Silakan Pak Agus next. Nah ini contoh menstabilkan identitas. Jadi ke anaknya berbuat salah teh wajar deh, tapi entongnya sekali-kali deui. Tidak ada manusia yang sempurna, dan pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita memposisikan Bapak juga pernah melakukan hal itu. Nah seperti itulah. Ya. Jadi di dieu mah meureunang mun aya masalah teh nya super sabar gitu nya ke anak-anak teh. Da abdi ge susah tuh seperti itu teh. Jadi kita mah cenderung kalau ada masalah tuh langsung meletup. Diam gitu, langsung tos tong ieu gitu. Jadi tangke mantong gitu jadinya mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Next bagus. Ini contoh restitusi ini kan Raina tadinya makan di kelas ya Pak Ustadz ketika pelajar dikasih nasihat seperti itu. Contoh penerapan segitiga restitusi. Next. Nah, dalam penutup dalam penerapan program disiplin positif sebenarnya hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer. Jadi guru teh harus punya kepribadian yang profesional, yaitu mengikuti seminar-seminar, workshop. Jadi kita memang harus punya lisensi gitunya, harus ada buktinya bahwa kita teh profesional. Kita bisa melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Kenapa? Kita sudah mengikuti seminar diferensiasi. Mana buktinya? Kita perlihatkan gitu sertifikatnya. Dan juga kita harus punya rasa sosial yang baik. Ya. Jangan sampai membuat gap di sekolah. Ya, ini geng dengan ini geng dengan ini. Tapi alhamdulillah kalau di SDN Mekarwangi tidak seperti itu ya. Tidak ada yang namanya kesenjangan sosial antara PNS, P3K dan honorer, semuanya sama, adalah ibu bapak guru yang memajukan sekolah SDN Mekarwangi. Nah ini yang paling penting, kita itu harus sebagai among atau manajer. Jadi guru itu harus yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, yang merdeka dan bertanggung jawab. Jadi kesimpulannya tetap bahwa guru itu sebagai manajer yang menuntun murid supaya murid menjadi mandiri, merdeka, tidak merasa tertekan, dan punya rasa tanggung jawab terhadap dirinya dan lingkungannya, seperti itu. Standar nasional. Ya, betul. Next Pak Agus.
Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Demikianlah pemaparan saya tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Mari kita sama-sama melaksanakan budaya positif dari hal-hal yang kecil untuk demi kemajuan sekolah kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh close tangan Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik dan sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran ya, kita berdoa dulu ya. Silakan KM pimpin doa. Gunung Rapi. Sebelum kita melanjutkan aktivitas lagi, supaya lebih semangat, coba tepuk pramuka 2 kali. Ya, supaya lebih semangat lagi, kita tepuk fokus. Tepuk fokus. Kurang kompak. Sekarang sekali lagi ya, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk tangan buat kita semua. Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas ya. Oh, keyakinan kelas. Siapa yang tahu keyakinan kelas? Ada yang tahu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah hal-hal yang harus kita sepakati. Ya. Ada yang tahu contohnya keyakinan kelas? Lupa? Tahu nggak contohnya keyakinan kelas? Tidak tahu. Ya, tahu. Keyakinan kelas contohnya apa? Tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Hilangkan kata tidak bolehnya. Berarti makan dan minum di luar kelas ketika sedang istirahat. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Kalian nanti tulis ya di sini ya, di kertas ini. Tuliskan satu saja keyakinan kelas. Nanti kalau sudah selesai, kita
ditempel di sini ya. Nanti kita akan bahas bersama. Oke? Parmanda. Nanti ditulis di sini ya. Ditempel. Silakan bagikan ke belakang. Sudah semua? Belum. Ada yang belum? Sudah semua? Sudah? Silakan tuliskan keyakinan kelasnya. Silakan tuliskan. Satu aja. Ya, selesai. Silakan ditempel di sini ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ya, yang sudah selesai silakan ke depan. Ayo, silakan bawa ininya, solasinya silakan. Ayo laki-laki yang sudah selesai silakan ke depan. Ya, silakan ditempel. Ditempel. Yang sudah menempel boleh duduk kembali. Terima kasih. Silakan duduk yang sudah. Memberikan kesempatan yang lain untuk menempel. Yang laki-laki ditempel di sini. Antri ya. Jangan ini, jangan berdesakan. Sudah semua? Sudah semua ini menempel di sini? Sekarang kita akan bahas keyakinan kelas dari masing-masing yang sudah dituliskan di papan tulis.
Ini terima kasih kalian sudah menuliskan dan mau ikut serta dalam kegiatan ini. Tepuk tangan buat kalian semua. Demikianlah keyakinan kelas itu dibuat dan harus kita sepakati. Jadi hal-hal ini nanti yang akan menjadi arahan kita di kelas itu harus bersikap bagaimana. Oke, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kalian semua hebat. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, tepuk tangan buat kalian semua. Terima kasih pembahasan kita tentang keyakinan kelas dan yang hal-hal yang harus kita patuhi selama di kelas. Terima kasih kerjasama kalian. Ibu Tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakitri Agustin. Saya murid kelas 5 SDN Mekarwangi 1. Tadi saya bersama Bu Nengsri membuat keyakinan kelas. Saya sangat senang sekali karena saya dan teman-teman saya bisa berpendapat sehingga banyak sekali pendapat dan diambil sesuai dengan kesepakatannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nopayana SPD. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Neng Sri Mulyati SPD SD yang sedang mengikuti CGP Angkatan 11. Setelah mengikuti diseminasi budaya positif yang telah dipaparkan oleh beliau, saya mendapatkan banyak materi. Dari yang saya tangkap bahwa di kelas kita harus membuat keyakinan kelas yang mana disepakati oleh semua siswa yang ada di kelas. Dan ketika ada permasalahan di kelas, kita harus menyelesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Dan sebagai guru, kita harus menjadi pengontrol yang baik. Dan harapan kedepannya, saya ingin mengimplementasikan segitiga restitusi dalam permasalahan yang terjadi di kelas. Kemudian saya pun ingin menjadi seorang guru dengan pengontrol yang baik ketika mendidik anak didik di kelas. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suyo SPD. Perasaan saya setelah mengikuti diseminasi budaya positif yang telah dipaparkan oleh rekan sejawat saya, nama Ibu Neng Sri Mulyati SPD SD CGP Angkatan 11, saya merasa senang mendapatkan pemahaman mengenai materi kesepakatan kelas, segitiga restitusi, dan karakteristik guru dalam penerapan pembelajaran P5 yang harus diterapkan di kelas. Harapan saya semoga materi yang harus diterapkan di kelas dapat menemukan motivasi karakteristik setiap siswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.